La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahral mubarakah kutiba fihi siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sabiqin bil iman amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-siyamu nisfus sabri. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam barik alaihi. Kitab Asraris Shaum, lanjutkan kita rahasia-rahasia puasa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memenuhi pahala ganjaran bagi orang-orang yang sabar bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Apa kaitannya dengan puasa dan sabar dan juga rahasia-rahasia puasa? Karena puasa ini masuk dalam kategori ibadah yang membutuhkan banyak kesabaran. Selain durasi waktunya dari mulai terbit fajar sampai waktu maghrib, dari mulai fajar sampai dengan waktu maghrib, ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi ada hal-hal lain yang harus kita kendalikan dalam puasa itu. Makanya Rasul menyampaikan as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari seluruh kesabaran. Artinya puasa ini memiliki unsur kesabaran yang tinggi. Sekali lagi, bukan karena sekedar menahan lapar dan hausnya saja, tapi ada hal-hal lain yang harus kita tahan, yang harus kita kendalikan, dan butuh kesabaran ekstra. Selama Ramadan misalkan ada anggota badan kita yang harus kita jaga, harus kita kendalikan. Di antaranya kita coba perhatikan bab ini, Asrarus Shaum wa syurutuhul batinah, yaitu rahasia-rahasia puasa, wa syurutuhul batinah, dan syarat-syarat kebatinan puasa. Kemarin ada syarat rahasia zahirnya, di antaranya ada 6, dan sekarang ada syarat batinnya puasa. Hiasittatu umur, juga ada 6 perkara juga. Yang pertama, al-awwal, bagian daripada syarat batin adalah ghaddul basar wa kaffuhu anittisa' fin nadri ila kulli ma yadhummu wa yukrahu wa ila kulli ma yushghilul qalba wa yulhi an dzikrillah. Jadi kita ghaddul basar, memejamkan mata kita, anittisa', dari ittisa' itu meluaskan. Kita juga dibatasi penglihatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang biasanya, mohon maaf, bahasanya itu mungkin barangkali setiap apa aja diliatin gitu ya. Kalau iya, jelalatan misalkan bahasanya gitu lah ya. Atau yang biasa bahasa itu mata apa namanya? Mata keranjang ya. Ini bulan puasa butuh kesabaran ekstra untuk mengendalikan itu. Ila kulli ma yazum,
tetapi tidak boleh melihat dibatasi itu pada hal-hal yang memang tidak Allah sukai. Wa yukrahu, dan Allah benci. Tidak, yang Allah tidak sukai dan Allah benci, karena gini loh. Terkadang kita tidak suka sesuatu tapi belum tentu benci. Gitu kan? Tapi Allah maunya kita itu menghindari, menahan, tidak memanjakan mata kita ini kepada hal-hal yang tidak Allah sukai dan Allah benci. Kalau hanya sekedar tidak suka, contoh misalkan kita nggak suka merokok misalkan, bagi orang yang bukan perokok, tapi nggak benci kepada orang yang perokok, nggak benci kita hanya nggak suka saja. Nah, makanya Allah menyuruhnya adalah hal-hal yang tidak Allah sukai, artinya harus lebih spesifik lagi, bahwa bukan hanya yang tidak kita sukai tapi juga Allah benci, bukan hanya yang Allah benci tapi bahkan yang tidak Allah sukai kita hindari itu. Wa ila kulli ma yushghilul qalb, dan kepada sesuatu yang membuat hati kita ini menjadi sibuk, yang melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati, terkadang kita cinta sama aktivitas kita, sama hobi kita, tapi hobi kita menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih puasa, secara kebatinan ini harus kita perhatikan benar-benar. Wa ila kulli ma yushghilul qalba wa yulhi an dzikrillah, dan setiap sesuatu yang membuat hati kita ini sibuk, sibuknya ini sibuk yang membuat kita lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi sibuk tapi membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kenyataannya kita contoh misalkan banyak hal-hal yang berkaitan dengan puasa kita kerjakan, tapi kemudian kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antaranya banyak-banyak aktivitas yang seperti itu. Contoh misalkan gini aja ya. Tidur itu di bulan puasa nggak masalah, bahkan sebagian orang mengatakan itu pahala. Tapi kalau waktu kita digunakan untuk tidur terus, Allah juga nggak suka. Berarti ini hal-hal yang membuat hati kita lalai, sibuk kepada hal-hal yang membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harusnya apa? Ya dikurangi. Yang berikutnya, asal yang kedua, hifdzul lisan, menjaga lisan kita itu ternyata masuk bagian daripada zahir. Anil hadian wal kidib wal ghibah wan namimah wal fahsy wal jufa wal khusumah wal mira. Menjaga lisan kita dari hal-hal yang diantaranya sering terjadi di bulan luar selain Ramadan lah. Selain bulan Ramadan kita biasanya gampang, mohon maaf, biasanya kalau di grup-grup itu kita gampang nih, mohon maaf kasarannya, ada yang membuli, ada yang ngeledekin teman-temannya. Tapi alhamdulillah memang Ramadan itu mampu mengendalikan kita, karena sejatinya gini loh, bukan kita yang hadir untuk Ramadan, tapi Ramadan yang hadir untuk kita. Wong kita kalau kasarannya, kalau kita nggak puasa saja nggak akan pengaruh dengan Ramadan. Jadi Ramadan itu sudah mulia Pak. Tanpa kehadiran kita sekalipun Ramadan tetap mulia. Jangan kita merasa kita memuliakan Ramadan, tapi justru bulan Ramadan yang hadirnya memuliakan kita. Kita nggak ada mulia-mulianya. Coba boleh sebutkan apa yang membuat kita mulia? Apa yang berhak kita untuk dimuliakan? Layak tidak kalau kita ini minta atau mau dimuliakan? Makanya hadirnya Ramadan ini memuliakan manusia, memuliakan alam semesta. Fa ukrimuhum bi syahri Ramadan. Allah sampaikan,
saya muliakan manusia itu dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Dengan kita dimuliakan, secara otomatis kita pun akan memuliakan Ramadan. Meskipun mohon maaf, Ramadan tanpa kita muliakan pun, Ramadan akan tetap menjadi bulan yang mulia tanpa kita muliakan sekalipun. Nah, menjaga lisan kita dari hal-hal yang memang kembali Allah nggak suka, dari dusta, ghibah, namimah, adu domba, wal fasya, dan omongan-omongan yang tidak baik, kelakuan-kelakuan yang tidak baik, yang biasanya mohon maaf ngomongnya kasar, ngomongnya ceplas-ceplos, kayak biasa kita di grup karena ketemu sama temen misalkan, sekarang sudah mulai adalah jeda waktunya, misalkan contoh selama puasa enggak, nanti malamnya sudah mulai lagi aktivitas itu. Wal jufa, juga nggak boleh malas. Ternyata lisan kita juga harus kita gunakan, jangan sampai hanya diam saja karena puasa, dia takut untuk berucap, takut salah, akhirnya dia memilih diam. Padahal kalau bicaranya itu manfaatnya, lebih baik bicara. Orang dakwah misalkan, tadarus misalkan, atau sholat misalkan dengan misalkan menjadi imam atau yang lain sebagainya yang mengeluarkan suara-suara itu manfaat didengarkan oleh orang banyak, maka daripada diamnya, maka bicaranya lebih bermanfaat. Bukan berarti karena takut bicara, takut salah kemudian dia diam, enggak. Sekiranya bicaranya itu manfaat, maka bicaranya akan lebih baik daripada diamnya. Karena nggak boleh wal jufa, kemudian sama sekali tidak memanfaatkan lisan kita untuk zikir misalkan, baca Al-Quran misalkan, dan lain sebagainya. Wal khusumah, dan permusuhan. Makanya alhamdulillah selama Ramadan ini saya sering bilang bahwa memang benar Ramadan ini memuliakan manusia dan alam semesta juga. Kita bisa buktikan selama Ramadan ini sangat sedikit sekali kasus-kasus yang sifatnya kriminal dan permusuhan, baik di media-media cetak, elektronik, dan di sekitar kita media sosial. Itu alhamdulillah sudah jarang sekali. Semuanya Ramadan mengendalikan kita, kita mengendalikan diri kita untuk memuliakan Ramadan, dan Ramadan pun memuliakan kita, karena memang Allah juga memuliakan Ramadan dan memuliakan kita semuanya. Nah ini, jadi sekarang sudah jarang terlihat ada cekcok, permusuhan, baik di media-media lainnya. Alhamdulillah semuanya mampu mengendalikan dan terkendali. Wal miro, perdebatan. Biasanya kalau hari-hari biasa itu di media elektronik itu biasanya dimunculkan perdebatan dari pihak ini, pihak itu, dan lain sebagainya. Nanti ada sebagai apa namanya, penengahnya dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai apa namanya, tampak lebih sopan ya di televisi dan lain sebagainya. Yang ketiga, kafus sam'i anil isra ila kulli ma makruhin illa kulli makruhin li'anna kullama haruma qawluhu harumal isra ilaihi wa lidzalika siwa Allah azza wa jalla baina sam'i wa akli sunnah. Faqala ta'ala sama'una lil kadhibi akaluna lis-sunnah. Yang ketiga, kafus sam'i, mencegah pendengaran kita, anil isra, dari memalingkan atau apa namanya, berpaling maksudnya kita fokus ke satu titik itu. Anil isra, dari condong kepada ila kulli makruhin, pada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Makruh kalau di bahasa Indonesia boleh dilakukan tapi lebih baik ditinggal. Kalau dalam bahasa Arab, makruh itu sesuatu yang dibenci. Kemudian orang Indonesia ini pintar membuat bahasa, sesuatu hal yang makruh itu boleh dilakukan tapi ditinggal lebih baik. Ada toleransinya tinggi itu. Contoh misalkan merokok itu makruh hukumnya, makan pete makruh, makan bawang itu makruh misalkan, ya pete, jengkol sejenisnya. Di Indonesia karena memang apa namanya, dibuat halus sekali,
karena tahu karakter orang Indonesia sejak awal masuknya Islam itu dengan cara yang halus, maka hal-hal yang makruh ini kemudian boleh, tapi kalau ditinggal itu lebih bagus. Ini bahasanya bahasa halus. Pak, ini makruh loh, makruh itu asli dibenci. Secara umum itu bahasa Arabnya itu makruh itu dibenci. Ila kulli makruhin, pada sesuatu yang dimakruhkan, yang dibenci oleh Allah, li'anna kulla haruma qawluhu, karena setiap sesuatu yang diharamkan mengucapnya, harumal isra, yaitu haram untuk condong cenderung kepadanya. Maksudnya gini, setiap sesuatu yang diharamkan untuk diucapkan, maka kita pun diharamkan untuk condong kepadanya. Misalkan dengan mengucapkan bahasa-bahasa binatang itu kan haram, dalam rangka untuk mengumpat, untuk mencaci maki misalkan, karena kita seolah ada kepuasan tersendiri kita sudah mengucapkan itu. Kalau condong, masih condong kepada itu untuk pengen ngucapin, atau kita justru mendukung ucapan itu, maka hal-hal yang condong kepada hal yang diharamkan untuk diucapkan, maka haram juga untuk condong kepadanya. Walidzalika siwallahu azza wa jalla baina sam'i, kecuali ucapan itu condong kepada apa namanya, walidzalika, oleh karena sebab itu siwallahu, hal-hal yang sifatnya tadi nggak boleh diucapkan itu, misalkan bahasa-bahasa kasar, saling menyebut nama Allah ya. Baina sam'i wa akli syud, antara pendengaran dan akli syud itu banyak makan. Nah, ini tadi Allah sampaikan dalam Al-Quran, sama'una lil kadhib, orang yang banyak ngomong, terlalu banyak bicara yang tidak manfaat, cenderungannya juga Allah nggak suka. Tadi karena takut bicara, kemudian memilih diam. Tapi kalau bicaranya manfaat, lebih baik bicara. Tapi kalau bicaranya nggak ada manfaat, lebih baik diam. Dengan nanti kita yang bagaimana cara kita mengolahnya. Sekiranya bicaranya hanya ngalor ngidul nggak ada manfaatnya, stop. Sekiranya bicaranya manfaat, bicaralah seperlunya, sekiranya itu manfaat. Sama'una lil kadhib, orang yang banyak bicara ngalor ngidul nggak karu-karuan, akaluna lis-suhud, dan orang yang banyak makan. Ini dua karakter yang Allah tidak sukai dalam Al-Quran. Di antaranya adalah orang yang banyak bicara tanpa manfaat, yang tidak mau mendengarkan nasihat, dan orang yang banyak makan membuat dia, contoh misalkan gini, salah satunya di antara ketika berbuka puasa, itu kita adalah waktu terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi makan itu halal, tapi jangan banyak-banyak. Kebanyakan yang halal itu pun menjadi makruh, bisa menjadi syubhat. Kita buka puasa sekedarnya aja, nggak usah perlu semua masuk ke perut kita. Setiap menu kita cicipin wajib tuh enggak. Uang iftar itu kan tujuannya untuk membatalkan puasa. Kalau sekiranya sudah batal, cukup dengan seteguk air, ya sudah. Sekiranya mau ditambahin, ya sekedarnya, jangan sampai nanti kemudian kita terhalang ketika mau sholat, perutnya kekenyangan misalkan karena begah dan lain sebagainya, kebanyakan makan minum. Ini yang justru puasanya menjadi tidak terjaga, puasa daripada syarat-syarat kebatinannya menjadi rusak. Jadi sekali lagi, untuk hal yang puasa, sekiranya itu sudah membatalkan puasa, nggak harus semua menu kita coba, nggak harus semua menu kita siapkan, nggak harus semua menu kita makan, karena syaratnya hanya untuk batal, bukan untuk kenyang-kenyangan. Oke, kiranya itu Pak untuk pagi hari ini 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.